Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat ya untuk belajar matematikanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Semoga semua masih dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini hari ini adalah Ustazah akan menjelaskan tentang materi baru tentang pengukuran sudut ya. Pengukuran sudut. Sudut itu adalah sudut itu yang terbentuk. Nah, sudut itu terbentuk oleh dua garis lurus ya. Sudut itu terbentuk oleh dua garis lurus. Garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua. Jadi sudut ini yang disebut dengan sudut. Titik sudut seperti itu. Jadi yang memojok itu yang disebut dengan sudut ya. Terbentuk oleh dua garis, garis yang pertama dan garis yang kedua. Macam-macam sudut itu macam-macam sudut. Macam-macam sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku apa sih gitu? Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari 90 derajat. 90 derajat bentuknya seperti ini adalah sudut siku-siku. Nah, seperti itu ya. Ini yang disebut dengan sudut siku-siku. Kalau ininya lempeng dan ini terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal ya, dengan tegak lurus seperti ini yang disebut dengan sudut siku-siku. Dan besarnya sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Seperti itu ya, macam-macam sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut yang terbentuk dari 90 derajat seperti itu. Nah, dia terdiri dari dua garis juga yang saling tegak lurus, yang berbentuk horizontal dan vertikal. Dan dia tegak lurusnya itu membentuk derajat yaitu 90 derajat. Yaitu yang disebut dengan sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat. Nah, kurang dari 90 derajat. Jadi dia agak melancip seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sudut lancip ada yang begini. Nah, pokoknya dia kecil bentuknya. Seperti itu ya. Ini kurang dari 90 derajat. Ini yang disebut dengan sudut lancip ya. Terbentuk dari dua garis lurus juga. Kemudian dia besarnya itu kurang dari 90 derajat. Itu yang disebut dengan sudut lancip. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat ya. Jadi modelnya lebih daripada siku-siku. Kalau yang tadi kan 90 derajat kan bentuknya seperti ini ya. Adanya di sini kan. Nah, ini sudut tumpul. Nah, dia besar sudutnya itu adalah lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 berarti kan 100 derajat, 105 derajat, 110 derajat itu masuk ke sudut tumpul. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada contoh soal. Di sini ada 45 derajat, kemudian ada 100 derajat, kemudian ada 90 derajat. Nah, seperti itu. 45 derajat itu masuk ke sudut apa sih gitu ya. 45 derajat itu masuk ke sudut lancip. Masuk ke sudut lancip karena dia 45 derajat itu kurang dari 90 ya. Kurang dari 90 ya. Untuk kalau 100 derajat masuknya ke sudut apa Ustazah? Untuk 100 derajat itu masuk ke sudut tumpul ya. Sudut tumpul. Kenapa kok sudut tumpul? Karena dia derajatnya lebih dari 90 derajat. Maka disebutnya dengan sudut tumpul. Nah, kalau 90 derajat sudah jelas itu adalah sudut siku-siku. Seperti itu ya. Udah jelas ya, bisa membedakan antara sudut lancip, sudut tumpul ya, dan sudut siku-siku. Seperti itu.
Dah, sekarang Ustazah akan menerangkan tentang jam ya. Oke, di sini. Nah, misalkan di sini ada sebuah jam. Oke, sebuah jam ya. Anggaplah ini melingkar ya, ini jam. Di sini ada jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Di sini ada jam. Nanti kamu buat rata ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Nah, ya. Nah, kalau misalkan kalian ada pukul 3. Nah, seperti ini ya. Misalkan pukul 3. Seperti ini. Pukul 3 itu membentuk berapa derajat sih? Nah, seperti itu ya. Berapa derajat? Hitunglah. Satu langkah jam ini adalah 30 derajat. Ya, 30 derajat. Kemudian ini ke sini 30 derajat dan ini ke sini 30 derajat. Ya, 30 tambah 30 tambah 30 berarti ini dijumlahkan menjadi 90 derajat. Ingat kalau misalkan 90 derajat berarti dia adalah sudut siku-siku. Maka di sini bisa dijelaskan bahwa pukul 03.00 membentuk sudut siku-siku. Oke. Nah, sekarang Ustazah kalau misalkan pukul 2 itu membentuk sudut apa sih? Yuk kita buat. Di sini misalkan pukul di sini 12 ya, di sini 6, 3, kemudian 9. Oke. Sudut apa sih yang terbentuk jika pukul 2? Nah, pukul 2 di sini ya. Nah, 7, 8, 10, 11. Kalau pukul 2 kan seperti ini ya. Oke, pukul 2 seperti ini. Nah, dia membentuk sudut apa sih Ustazah? Nah, sekarang dia ke sini 30 derajat. Dia ke sini 30 derajat. Nah, ini kalau dijumlahkan menjadi 60 derajat. Ingat kalau 60 derajat berarti kurang dari 90. Kalau kurang dari 90 berarti sudut lancip. Seperti itu ya. Sudah jelas ya? Sekali lagi yuk. Kalau misalkan Ustazah kalau jam 5 pas. Nah, kalau jam 5 kita bentuk lagi. Kalau pukul 5. Oke. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Kalau pukul 5. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kalian buat yang lebih bagus lagi ya dari Ustazah ya. Nah, pukul 5. Yuk kita hitung yuk. Di sini 30. 30. Di sini 30. Terus di sini 30. Ke sini lagi 30. Dan ke sini lagi 30. 30-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah seluruhnya adalah 150 derajat. Ingat 150 derajat itu kan lebih dari 90 ya. Lebih dari 90. Maka ini disebut dengan sudut tumpul ya. Jadi kalau pukul 5 pukul 05.00 membentuk sudut tumpul dan derajatnya adalah 150 derajat ya, karena di sini 30 30 30 30 30 ya. Seperti itu ya, sudah jelas ya. Semoga itu saja yang dapat Ustazah berikan pengertian tentang pengukuran sudut dan jenis-jenis sudut. Semoga kalian dapat memahami, semoga kalian dapat mengerti penjelasan dari Ustazah ya. Apabila belum paham ataupun belum mengerti, boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Oke. Ustazah tutup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.